Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Putri Adisafina dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4, yaitu tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hakikat negara kesatuan. Apa sih negara kesatuan itu? Negara kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yaitu kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Negara kesatuan ini disebut unitarisme. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan adalah bentuk dari negara berdaulat yang hanya memiliki satu kekuasaan tertinggi, yaitu pemerintah pusat. Apa sih ciri-ciri negara kesatuan itu? Negara kesatuan memiliki ciri-ciri yaitu 1. Hanya memiliki satu undang-undang dasar. 2. Hanya memiliki satu kepala negara yang dibantu oleh menteri. Yang ketiga, hanya memiliki satu lembaga MPR dan DPR. Dan yang keempat, wilayahnya terbagi atas daerah-daerah. Lalu macam-macam negara kesatuan itu ada 2, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah persoalannya yang di setiap daerah diatur dan diurus secara langsung oleh pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi adalah setiap daerahnya memiliki kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Lalu saya akan membahas mengenai hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia ini bentuk pemerintahannya yaitu republik, sedangkan bentuk negara Indonesia itu adalah kesatuan. Karakteristik negara Indonesia ini dapat dilihat dari segi kewilayahannya. Lalu untuk cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia ini yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tujuan negara kesatuan Republik Indonesia ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada alinea keempat, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia pada bidang ideologi. Indonesia ini mempunyai ideologi Pancasila yang mampu melaksanakan tugasnya ke dalam maupun keluar. Sedangkan untuk politik, Indonesia ini mampu bersinar di kancah internasional dengan politiknya, yaitu politik luar negeri bebas aktif. Yang ketiga, secara ekonomi, Indonesia ini memiliki sumber daya manusia yang berkembang, sumber daya alam yang banyak, dan letak Indonesia ini yang strategis itu yang mampu menjadi kekuatan ekonomi yang besar. Lalu untuk sosial budaya, Indonesia ini mempunyai beribu-ribu suku, ras, agama, budaya, dan adat istiadat yang dipersatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Lalu untuk Hankam, doktrin Hankam Rata sebagai strategi Hamkamnas yang merupakan penjabaran dari Pancasila. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari pada masa awal kemerdekaan, yaitu dari 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada saat itu Indonesia ini Undang-Undang Dasar 45-nya sudah berlaku, tetapi
lembaga negaranya belum dibentuk, sehingga segala urusan yang dilaksanakan presiden dibantu oleh Komite Nasional. Akan tetapi, keadaan tersebut digunakan Belanda untuk menuduh Indonesia. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan 3 buah maklumat. Yang pertama, yaitu Maklumat Wakil Presiden X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya berhenti, yang seharusnya berlaku selama 6 bulan. Lalu yang kedua, Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya dari rakyat. Lalu yang ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi pemerintahan parlementer. Akan tetapi sistem ini justru membawa bangsa Indonesia ke dalam keadaan yang tidak stabil. Lalu pada saat itu terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Yang pertama dipimpin oleh Sultan Syahrir I, yang kedua Sultan Syahrir II, dan dilanjutkan oleh Sultan Syahrir III. Lalu setelah itu ada pertikaian, sehingga Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer, yaitu 1. Kabinet Amir Syarifuddin I, 2. Kabinet Amir Syarifuddin II, 3. Kabinet Hatta I, dan yang keempat Kabinet Syarifuddin Prawira Negara atau Kabinet Darurat. Yang kelima yaitu Kabinet Hatta I. Pada masa periode ini terjadi gerakan-gerakan separatisme seperti pemberontakan Partai Komunis Indonesia, lalu gerakan Darul Islam yang ada di Jawa Barat. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat, yaitu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Lalu pada masa itu terbentuknya Republik Indonesia Serikat, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949, yaitu sebagai kesepakatan konferensi meja bundar. Yang pada saat itu juga terjadi masalah di bidang ekonomi, yaitu belum terwujudnya kemerdekaan ekonomi. Yang kedua, jumlah penduduk yang meningkat cukup tajam. Lalu yang ketiga, utang negara meningkat dan inflasi cukup tinggi. Lalu pada tanggal 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam piagam perjanjian yang menghasilkan Undang-Undang Dasar 1950. Lalu pada saat itu juga pemerintahan menjalankan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pada saat itu terjadi gerakan-gerakan separatisme, yaitu pemberontakan Andi Aziz di Makassar, lalu gerakan Angkatan Perang Ratu Adil, lalu gerakan Republik Maluku Selatan. Lalu yang ketiga, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal, yaitu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Sistem pemerintahan ini yaitu sistem parlementer dan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Pada waktu itu terjadi ketidakmakmuran bangsa Indonesia. Lalu pada saat itu juga adanya jatuh bangkitnya kabinet dalam kurun waktu 1950 sampai dengan 1959. Telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yang pertama Kabinet Natsir, yang kedua Kabinet Sukirman, yang ketiga Kabinet Wilopo, dan yang keempat Kabinet Sosro Amijojo I, yang kelima Kabinet Burhanuddin Harahap, dan yang keenam Kabinet Ali Sastro Amijojo II, lalu yang ketujuh Kabinet Juanda.
Lalu pada saat itu presiden menggunakan wewenangnya untuk mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya pembubaran konstituante, yang kedua pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945, lalu pembentukan MPR dan DPA sementara. Lalu pada saat itu terjadi gerakan-gerakan separatisme seperti gerakan Darul Islam, terus pemberontakan PRRI. Lalu yang keempat yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama, yaitu 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini, pada saat itu Indonesia memasuki periode terpimpin, yaitu dengan sistem pemerintahan yang menganut presidensial. Tetapi juga terjadi beberapa penyimpangan, seperti membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong yang diangkat dan diberhentikan secara langsung oleh presiden. Lalu yang kedua, penetapan IR Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. Lalu yang ketiga, pimpinan lembaga dijadikan menteri negara. Lalu yang keempat, presiden membuat ketetapan yang semestinya berupa undang-undang. Lalu yang kelima, pidato presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita ditetapkan sebagai garis besar haluan negara, yang saat itu ditetapkan oleh MPRS dan sedangkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan gagasan tersebut, maka Partai Komunis Indonesia merasa diberi peluang untuk melakukan apa yang dilakukan, yaitu seperti melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965, yaitu menewaskan 7 orang TNI, seorang perwira TNI Angkatan Darat. Dan pada saat itu rakyat menuntut presiden membubarkan PKI, yaitu dengan 3 tuntutan rakyat atau Tritura, yaitu 1. Bubarkan PKI, 2. Bersihkan kabinet dari unsur PKI, dan ketiga, turunkan harga. Lalu yang kelima, Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru, yaitu 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Pada saat itu kepemimpinan Presiden Soekarno jatuh pada Presiden Soeharto yang pada saat itu diganti dengan masa Orde Baru. Pada saat itu banyak sekali kelebihan dari Orde Baru, yaitu perkembangan pendapatan per kapita masyarakat ini meningkat, lalu suksesnya program transmigrasi, lalu suksesnya program keluarga berencana, lalu suksesnya memerangi buta huruf. Akan tetapi juga terdapat penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar, yaitu terjadinya praktik monopoli ekonomi. Yang kedua, kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Dan yang ketiga, terjadinya praktik KKN dari pemerintahan. Lalu pada tanggal 21 Mei 1999, Presiden Soekarno menyatakan mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Dan masa jabatan B.J. Habibie tersebut berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh sidang umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Lalu yang keenam, Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi, yaitu periode 21 Mei 1998 hingga sekarang. Pada saat itu gejolak politik di era reformasi ini semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.
dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Lalu untuk itu pemerintahan konstitusional atau pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi itu dibentuk. Pemerintahan konstitusional ini bercirikan yaitu satu, adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan dan eksekutif, dan yang kedua, jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Lalu dengan itu dengan mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional dan diharapkan dapat terbentuk dari sistem pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 ini telah dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, pada tahun 2000, dan pada tahun 2001, dan pada tahun 2002. Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Sekian dari saya mengenai penjelasan mengenai bab 4, yaitu dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.